Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Fiardi, NIM 201802200171 dari kelas Agribisnis D. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Manajemen Consulting yang ditulis oleh Milan Kubar. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas chapter 15, yaitu Consulting in Marketing and Distribution Management. Pada bab ini terdapat 6 subbab lainnya, yaitu yang pertama The Marketing Strategy Level, yang kedua Marketing Operation, yang ketiga Consulting in Commercial Enterprises, yang keempat International Marketing, yang kelima Physical Distribution, dan yang terakhir yaitu Public Relations. Subbab 1 yaitu The Marketing Strategy Level atau tingkat strategi pemasaran. Terdapat 2 bidang konsultasi yang dilakukan, yaitu analisis strategi pemasaran dan juga konsentrasi dalam retail. Tugas konsultan pemasaran harus menyadari masalah dan pengaruhnya sehingga dapat memberikan solusi yang terbaik. Subbab 2 yaitu marketing operation atau operasi pemasaran. Konsultasi yang dilakukan dalam bidang ini adalah dengan menangani masalah di manajemen penjualannya, pengelolaan hubungan pelanggan, periklanan dan promosi, saluran distribusi, pengembangan produk baru, dan juga pengemasan. Subbab 3 yaitu Consulting in Commercial Enterprise atau konsultasi di perusahaan komersial. Dalam perusahaan komersial, perputaran saham adalah salah satu masalah utama. Pembelian dan perencanaan pada tingkat persediaan didasarkan pada tujuan rotasi saham. Tugas pertama pada konsultan di perusahaan ini adalah harus memeriksa prosedur pengendalian persediaan atau inventarisnya. Jika ternyata tidak memuaskan, maka prosedur yang sesuai harus ditetapkan. Pada jenis barang yang berbeda, tentu saja membutuhkan sistem pengendalian stok yang berbeda dan fluktuasi penjualan musiman, misalnya pada Natal dan awal tahun. Pada pembentukan prosedur pengendalian stok harus didahulukan, karena pekerjaan selanjutnya akan membutuhkan data yang dihasilkan oleh prosedur tersebut. Kemudian fungsi utama dari konsultan di bidang ini adalah untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan manajemen untuk membuat keputusan yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Subbab 4 International Marketing atau pemasaran internasional. Ada suatu masa ketika perdagangan internasional terdiri dari negara berkembang yang mengekspor bahan mentah ke negara maju dan mengimpor barang-barang manufaktur dari negara maju. Namun sekarang negara maju mengekspor teknologi manufaktur ke negara berkembang dengan barang-barang manufaktur mengalir ke arah lain. Hal ini mengarah pada perubahan yang sesuai dengan konsultan pemasaran. Dengan konsultan negara maju diminta untuk mengevaluasi pasar negara tuan rumah yang prospektif sehubungan dengan kegiatan transfer teknologi. Dan konsultan negara berkembang harus mengevaluasi pasar negara maju untuk barang manufaktur dan mengatur saluran pemasaran yang sesuai. Konsultan di negara maju dan berkembang akan membutuhkan pengetahuan tentang sistem jaminan kredit ekspor, sistem tarif preferensial, dan perjanjian organisasi perdagangan dunia, serta peraturan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Mereka juga harus mencari tahu seberapa banyak pengalaman pemasaran yang bersifat spesifik terhadap budaya, sehingga tidak dapat dialihkan ke negara lain. Selain tren baru ini, dalam pemasaran internasional, konsultan mungkin diminta untuk memberikan nasihat tentang bentuk pemasaran ekspor yang lebih tradisional. Subbab 5 yaitu Physical Distribution atau distribusi fisik. Distribusi fisik sering disebut sebagai logistik, dianggap sebagai aktivitas yang berbeda dan serius, yang merupakan bagian penting dari total biaya suatu perusahaan. Biasanya perusahaan sering meminta konsultasi pada bidang ini. Kerumitan dari bidang ini dapat muncul dari 3 sumber. Yang pertama, ada masalah untuk mendapatkan definisi yang jelas tentang wewenang dan tanggung jawab manajer distribusi. Yang kedua, sangat sedikit perusahaan yang memiliki sistem akuntansi biaya yang diarahkan untuk melaporkan biaya distribusi fisik, sehingga penugasan biasanya harus diperpanjang untuk memasukkan perubahan dalam akuntansi biaya. Yang ketiga, masih belum adanya logaritma yang dapat digunakan secara efektif dalam perencanaan distribusi fisik untuk menghitung bagaimana mencapai biaya terendah secara keseluruhan. Sehingga konsultan mempunyai tugas untuk menemukan cara terbaik untuk meminimalisir biaya distribusi keseluruhan.
Subbab 6 yaitu Public Relation atau hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah komponen bauran pemasaran yang bertugas untuk menangani audien yang jauh lebih luas lagi. Audiens ini termasuk masyarakat umum, badan pengatur pemerintah, pemegang saham, dan karyawan perusahaan itu sendiri. Pendapat dari berbagai audien pastinya akan memberikan umpan balik yang mempengaruhi citra perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi Departemen Pemasaran untuk terlibat dalam desain kampanye PR untuk menghindari pembuatan gambar yang saling bertentangan. Maka dari itu, konsultan bertugas untuk memeriksa gambar yang ingin dibuat oleh iklan klien dan upaya PR konsisten satu sama lain, serta adanya hubungan erat antara fungsi pemasaran dan juga PR. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.